Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita hari ini di pertemuan ke-25 lanjutkan pelajaran Mutammimah ala Jurumiyah karya Imam Al-Hattab rahimahullahu taala. Kita masuk di bab yang baru setelah selesai semua tentang isim, marfu'at, mansubat, majrurat. Maka sekarang i'rab fi'il. Ini mudah, alhamdulillah, i'rab fi'il, karena kita akan bahas penasab dan penjazm. Kata beliau rahimahullah ta'ala, babu i'rabil af'ali. Bab i'rabnya fi'il. I'rabnya fi'il. Taqaddama annal fi'ila salasatu anwa'in. Telah lewat bahwasanya fi'il itu ada 3 jenis, ya kan? Madin wa amrun wa mudhari'un. Ada madi, ada amr, ada mudhari'. Wa annal madiya wal amra mabniyan. Dan bahwasanya madi dan amr keduanya mabni. Ini sudah lewat juga mabninya. Wa annal mu'raba minal af'ali huwal mudhari'. Dan bahwasanya yang mu'rab dari fi'il itu adalah fi'il mudhari. Idza lam yattasil binunil inathi. Jika dia tidak bersambung dengan nun inas, yaitu nun niswah. Wala binuni taukidi, dan tidak pula bersambung dengan nun taukid al-mubasyirati lahu, yang secara langsung terhadapnya. Artinya fi'il mudhari kalau kosong dari nun inat, nun taukid, mu'rab. Kalau bersama dengan nun inat, maka dia mabni di atas apa? Sukun. Kalau bersama dengan nun taukid, maka dia mabni di atas fathah. Ini sudah ma'ruf, sudah 2 kali, kini ketiga. Wa annal fi'la yadkhuluhu min anwa'il i'rabi thalathatu. Dan bahwasanya fi'il masuk padanya dari jenis i'rab 3. Ar-rafu wan nasbu wal jazmu, yaitu rofa, nasab dan jazm. Ini juga sudah lewat, ya, karena tidak ada khafat, tidak ada jar pada fi'il. Idza ulima dzalik, kalau hal itu telah ditahu, hal i'rabu khasun bil mudhari, maka i'rab itu khusus untuk mudhari. Ini yang mau dibahas ini, yang i'rabnya. Wa marfu'un abada. Dan fi'il mudhari itu dirofa selama-lamanya. Hatta yadkhula alaihi nasibun fayansibah. Sampai masuk padanya alat penasab, maka dia menasabnya. Au jazimun fayajzimah. Atau alat penjazim, maka dia menjazimnya. Paham kan? Jadi asalnya marfu. Nanti bisa berubah kalau masuk alat penasab, maka dinasab. Kalau masuk alat penjazim, maka dijazim. Nah, contoh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Mana dia? Na'budu dan nasta'inu. Itu kosong dari alat penasab penjazim, maka dia apa? Marfu. Sekarang masuk di penasab. Wan nawasibu kisman. Alat penasab itu terbagi 2. Kismun yansibu binafsih. Bagian pertama yang menasab dengan dirinya. Itu ada berapa ini? Berdasarkan pelajaran yang telah lewat. Yang menasab dengan dirinya 4. Apa itu? An, lan, idan, kai. Wa qismun yansibu bi an mutmaratan ba'dah. Dan bagian kedua menasab dengan an yang disembunyikan setelahnya. Paham kan? Ini mudah sekali, alhamdulillah. Lihat fal awal arba'ah. Maka yang pertama ada 4. Ahduha an. Salah satunya adalah an. Ya, tapi syaratnya illam tusbaq bi'ilmin waladon. Kalau dia tidak diawali oleh ilm dan tidak diawali oleh don. Kenapa syaratnya seperti itu? Karena kalau ada kata ilm sebelumnya yang bermakna yakin atau don yang bermakna sangkaan, maka dia an mukhaffafa mina sakila. Dipahami ini? Itu contoh yang telah lewat. An sayakunu. Paham kan? An mukhafmina sakila. Beliau akan kasih tahu sebentar. Lihat contohnya yang terpenuhi.
Yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Apakah ada sebelumnya ilm? Dan berarti ini an yukhaffifa. Ini adalah an apa ini? An yang ini yang menasab. Makanya dibaca yukhaffifa. Wa antasumu khairul lakum. Lihat. An, apakah ada ilm sebelumnya? Tidak ada. Ada don? Tidak ada. Maka dia menasab. Antasumu. Kalau menasabnya apa ini? Hatbu an-nun. Fa'in subiqat bi'ilm. Ini dia. Kalau diawali oleh ilm. Kata-kata yang bermakna yakin. Ilm. Na alima an sayakunu. Tidak menasab. Dibaca rofa. Paham Aldi? Fahiya mukhaffafatun minat tsaqila. Maka dia an yang diringankan dari berat. Maksudnya anna. Paham kan? Anna yang diringankan menjadi apa? An. Wasmuha dhamiru sya'ni mahdhuf. Ini sudah lewat pembahasannya. Kalau begini isimnya adalah dhamir sya'an yang dihilangkan. Wal fi'lu marfu'un. Dan fi'il selanya marfu'. Wa huwa wa fa'ilu khobaruha. Dia ini fi'il dan fa'ilnya adalah sebagai khobarnya siapa? An. Kama taqaddam fi babin nawasikh. Ini sebagaimana telah lewat dalam bab nawasikh. Itu babnya inna. Itu babnya siapa? Inna. Sudah lewat. Iya. Bisa dilihat kembali di sana. An boleh diringankan. Wa in subiqat bidon. Kalau diawali oleh kata-kata yang bermakna don, sangkaan. Dari temannya don. Fawajahan. Maka dia boleh dua sisi. Nah, wahasibu. Ini hasibu. Temannya donna. Temannya donna. Karena hasibtu. Kan donantu. Za'amtu. Hasibtu. Kan maksud temannya siapa? Donna. Wahasibu. Allah takuna fitnatun. Boleh antum baca takuna. Boleh beramal. Boleh juga dibaca takunu. Tidak beramal. Tapi kalau antum amalkan berarti an ini. Irobnya. An alat penasab. Kalau antum baca takunu tidak amalkan maka an mukhaffaf mina tsaqila. Begitu dia. Dan dia boleh dua diawali oleh dhon. Quri'a fi sab'ati bin nasbi wa rofa. Dibaca dalam qiraah sab'ah dengan rofa dengan nasab dan rofa. Jadi dia baca dua. Allah takuna dan Allah takunu. Jelas? Siapa yang belum jelas yang sini? Karena selesai ini. Nah, ini tambahannya di sini. Kalau di buku sebelumnya tidak ada. Tambahnya di sini. Fajar, paham, yakin. Enggak, kalau dia bermakna don. Kan don banyak maknanya, saudara. Jangan bilang begitu. Tahu kalau antum bilang don ada saudara-saudaranya kan berarti semuanya. Caranya maknanya don. Kan sudah lewat tak? Don maknanya ada berapa? 3 tuh ada bermakna apa? Yakin. Ada bermakna apa? Kalau bermakna yakin tadi di atas. Paham kan? Wajib tidak beramal. Kalau bermakna yakin. Kalau bermakna don baru masuk. Boleh beramal, boleh tidak. Jangan bilang dona dan saudara-saudaranya. Itu berarti semuanya. Enggak, kan tadi sudah lewat alimah. Alimah itu temannya juga dona. Paham? Ya kan alim tu. Paham temannya dona kan ada alim tu? Ada nggak alim tu temannya dona? Ada. Artinya kalau maknanya yakin, tidak boleh beramal. Itu pasti an. Kalau maknanya don, berarti boleh beramal, boleh tidak. Apa maksudnya maknanya don? Bukan temanya don, maknanya don. Paham? Asalnya yang kedua lan. Mudah. Lan nabruha alaihi akifin. Nabruha. Tidak ada macam-macamnya dia. Dan tidak ada istimal lain. Lan. Paham kan? Beda kalau an. Bisa. Kan an bisa diringankan. Jadinya kalau di buku dasar kan anna saja. Kalau ini di buku ketiga ini kan sudah bisa dibaca apa? An. Nah, ini masalah. Akan campur nanti dengan an mukhaffaf min tsaqila sama an yang menasab fi'il. Nah, ini cirinya di sini. Ini cirinya. Paham kan? Ini cirinya. Wasali yang ketiga kai. Al-masdariyatu wahal masbuqatu bil lam.
Kai al-masdariyah, yaitu bisa ditakwil istilahnya dengan apa? Masdar. Wahyal masbuqatu bilam. Dia adalah yang diawali oleh lam. Li. Lafdon, apakah secara lafaz ada? Likai la ta'asau. Lihat. Au takdiron, atau ditakdirkan padanya apa? Lam. Ada, tapi tidak kelihatan. Tidak dilafadzkan. Nah, ji'tuka kai tukrimani. Kalau tadi likai la ta'asau. Alamat nasabnya itu apa? Alamat nasabnya ini ta'asau. Hatfun nun. Au takdiran atau lamnya ditakdirkan. Ada tapi tidak dinampakkan dalam lafaz. Jitu kai tukrimani. Asalnya jitu likai tukrimani. Cuman linya dihilangkan. Paham kan? Jadi ada dalam lafaz atau ada di takdir. Nanti kalau tidak ada dalam lafaz dan tidak ada dalam takdir, tidak boleh beramal dia. Kainya tidak beramal. Iya. Kainya tidak beramal. Dipahami? Tidak beramal nasab. Berarti yang menasabnya kalau ada, berarti an mutmarotan setelahnya. Dipahami? Jadi syaratnya harus ada kai. Yang terlapatkan harus ada li. Yang terlapatkan atau yang ditakdirkan. Paham bilang? Masa? Kalau ada li-nya. Nanti kan belum ini. Ini kan baru yang beramal dulu. Syaratnya harus ada apa? Li. Harus ada li. Li-nya ada di lafaz ataupun ditakdirkan. Itu paling sedikitnya. Syaratnya dia sendiri beramal. Kalau tidak ada li di lafaz, tidak ada pula dalam takdir, berarti dia tidak beramal. Yang beramal an akan datang. Paham kan? Terus fa'ilam tuqaddar alam, ini dia. Dah, kalau tidak ditakdirkan lam, pakai jarotun, maka kai di situ huruf jar. Maka kai di situ huruf jar. Antum tidak takdirkan itu likai, ji itu likai. Tidak ada takdirnya li. Langsung ji itu kai tukrimani. Paham? Antum tidak takdirkan. Tidak ada lafaz, tidak antum takdirkan. Maka jangan antum i'rab tukrimani fi'il mudhari mansub bi kai. Jangan. Paham gak ini? Antum bilang fi'il mudhari mansub bi an mutmarutan ba'da kai. Jadi kalau tidak ditakdirkan pakai jarotun, maka kai huruf jar wal fi'lu mansubun bi an mutmarutan ba'daha wujuban. Dan fi'ilnya mansub dengan an yang disembunyikan setelahnya secara wajib. Paham bila? Warabi yang keempat idan. Termasuk yang menasab dengan dirinya sendiri adalah idan. Ada syaratnya. In suddirat fi awal kalam. Kalau dia berada di awal kalimat. Tama? Dia berada di awal kalimat. Jawabannya. Wa kanal fi'lu ba'daha mustaqbalan. Fi'il setelahnya bermakna istiqbal. Tidak boleh bermakna lampau atau bermakna akan. Sekarang. Harus maknanya apa? Akan. Tahu istiqbal? Harus fi'ilnya bermakna akan. Wa muttasilan biha. Dan harus bersambung langsung setelah idan. Itu fi'ilnya. Harus dia terletak setelah apa? Idan. Tidak boleh ada pemisah. Misalnya antum bilang idan tanjaha. Kalau begitu kamu akan lulus. Terpenuhi itu. Iya kan? Dia di awal terus bersambung langsung terus maknanya apa? Istiqbal. Au munfasilan anha atau boleh dipisahkan dengannya bil qasam tapi dengan sumpah. Misalnya antum katakan idan wallahi tanjaha. Kalau begitu demi Allah kamu akan lulus. Au bila nafia atau dipisah oleh siapa? La nafia. Boleh antum katakan idan la tanjaha. Kalau begitu kamu tidak akan lulus. Dipahami nih? Jelas ya? Jadi tidak boleh dipisah. Boleh kalau yang memisahkannya siapa?
Hah? Sumpah atau la nafi. Kalau disambung oleh selainnya, maka batal. Idan Muhammad yanjah. Tidak beramal. Langsung bilang, idan Muhammadun yanjahu. Paham? Karena ini dipisahkan oleh siapa? Hah? Muhammad. Bukan sumpah. Bukan juga la nafi. Paham Faldi? Kemudian, nah idan ukrimak. Idan wallahi ukrimak. Idan lan ukhoyyibak. Lihat, semuanya itu beramal. Azhar, semuanya beramal. Jawaban liman qala lak, itu tadi itu di atas sebagai jawaban terhadap orang berkata sama antum, ana atik, saya akan datang kepadamu. Saya akan datang kepadamu. Antum bilang, idan ukrimak. Kalau begitu saya akan memuliakanmu. Idan wallahi ukrimak. Kalau begitu demi Allah saya akan memuliakanmu. Idan la ukhoyyibak. Kalau begitu saya tidak akan menyia-nyiakanmu, melantarakanmu. Ya. Jelaskan? Ini kalimatnya. Wa tusamma harfu jawabin wa jazain. Ini ida, kalau di i'rab ida, idan dia harfu jawabin wa jazain. Paham ini namanya? Harfu jawabin wa jazain. Selesai ia menasab dengan dirinya. Watan yang kedua, bahwa ma yansibul mudhari'a bi idmari an ba'dah. Dia adalah apa menasab fil mudhari dengan sembunyikan an setelahnya. Wa kisman dia ada dua, ma yudmaru an ba'dahu jawazan, apa yang disembunyikan an setelahnya secara boleh, wa ma yudmaru an wujuban, dan ada yang disembunyikan an secara wajib. Dan apa yang disembunyikan an secara wajib. Fal awwalu khamsah, maka yang pertama ada 5. Siapa ini yang pertama? Yaitu yang disembunyikan an setelahnya secara apa? Jawaz. Boleh. Ternyata ada 5. Di buku dasar 1 dulu kita sebutkan. Yaitu lamu kai. Sekarang ada 5. Apa saja ini? Nah, ini sudah genap ini ya. Di mutamimah ini sudah sempurna. Sudah selesai. Semua disebutkan ini. Pertama lamu kai. Pertama lamu kai li. Lam yang bermakna kai, agar supaya. Nah, contoh. Wa umirna linuslima li rabbil alamin. Kami diperintahkan agar supaya kami berserah diri kepada Rabbil Alamin. Paham gak ini? Jelas ya? Mana kita yang menjadi poin pembahasan kita? Linuslima. Antum i'rab apa itu? Fi'il mudhari mansub bi an mutmaratan jawazan ba'da lami kai. Paham? Tambahannya. Itu sudah. Itu dulu, buku dulu. Itu yang kita ambil. Ini tambahannya. Wal waw wal fa wa thumma waw. 4. Ini tambahannya di sini. Waw fa summa au. 4. Al-atifat. Semuanya sebagai huruf ataf. Yang diatofkan alas min kholis. Yang diatofkan kepada isim kholis. Kan biasa gini. Fi'il itu diatofkan kepada apa? Fi'il itu diatofkan kepada siapa? Fi'il. Kalau ada fi'il diatofkan kepada isim kholis. Isim kholis itu isim jamid yang tidak bisa ditakwil ke fi'il. Belum bilang. Ay laisa fi ta'wilil fi'il. Yaitu isim yang tidak bisa ditakwil ke fi'il. Itu namanya isim kholis. Nah kalau ada fi'il diatofkan kepada isim kholis. Apa itu isim kholis? Itu keterangan setelahnya itu. Laisa fi ta'wilil fi'il. Yaitu isim yang tidak bisa ditakwil ke fi'il. Kata lainnya isim jamid. Kan rata-rata yang tidak bisa ditakwil itu isim jamid. Beda kalau isim mustaq. Tahu isim mustaq? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbaha. Itu kan bisa ditakwil ke mana? Ke fi'il. Ini isim jamid. Yang tidak bisa ditakwil ke fi'il. Maka kalau antum dapat fi'il diatofkan ke situ dengan salah satu huruf ini, waw, fa, summa, au, maka langsung antum nasab. Ini tambahnya di sini. Langsung antum nasab. Syaratnya atau fi'il ke isim. Yang mana isim sebelumnya adalah isim apa? Jamid.
ya, atau kholis, isim murni. Kan dia dari takwil ke fi'il. Nah, qoulihi, contoh perkataannya, walubsu aba'atin watakorro aini. Mana dia? Watakorro, atau ke mana? Ke lubs, atau ke lubs, mudhof, atau ke mudhof. Jangan atau ke mudhof pun, ilai. Lubs, isim apa? Namanya isim kholis, karena tidak bisa ditakwil ke fi'il. Maka dibaca takorro. Kalau antum ditanya, mansub dengan apa ini? An mutmarotan jawazan ba'da waw al-atifah, setelah waw atof. Atofnya kemana? Ke isim kholis. Jelas? Jelas ini? Itu ciri-cirinya. Pokoknya antum pahami dulu, biasanya fi'il diatof ke fi'il. Tiba-tiba ada fi'il diatof ke isim. Sudah. Antum baca nasab. Antum baca apa? Nasab. Dengan syarat isim sebelumnya adalah isim jamid. Paham Azhar? Yang mana itu? Lubs. Lubs itu bukan labis. Kalau labis bisa ditakwil ke yalbas. Kalau lubs bisa takwil ke fi'il enggak? Itu namanya isim kholis. Terus? Antum enggak paham atof? Paham atof? Dah? Yeah. Zaidun qa'im wa taqarrab. Aini. Zaidun qa'im wa taqarrab. Wa taqarrab. Kenapa masuk ini? Ini mau apa namanya? Ini taqarrab, masukkan namanya. Diaturkan apa ke mana? Zaid isim apa namanya? Isim apa namanya Zaid? Isim apa tadi dibilang di atas? Nabna kholif. Bacanya apa? Baik apa? Tertulis itu isim apa? Isim kholis. Apa isim kholis tadi? Ini Zaid isim apa? Nah, ini yang dibilang isim kholis. Bisa ditakwil ke fi'il Zaid? Bisa diubah ke fi'il? Enggak bisa, kan nama. Masa mau untuk ubah ke fi'il nama orang? Bisa diubah ke fi'il? Enggak bisa. Berarti dia isim kholis. Berarti ini diapakan ke fi'il kholis. Ketika seperti itu, maka fi'ilnya diapain? Fi'il sudah isim kholis. Lewat. Ini bakar diapain? Betul. Diapain pada Zaid isim kholis. Setelah itu dibaca apa? Sesuai dengan yang dimaksudkan. Berarti baca roh. Tidak dibaca lupa. Ketika ada fi'il mudhari diatofkan kepada isim kholis, maka dia dinasab. Ya, dengan am yang disembunyikan setelah. Paham? Bukan diikutkan sebelumnya. Karena kita fi'il diatofkan kepada isim, tidak cocok. Jumlah dia pada jumlah apa? Ini kan tidak bisa. Maka supaya bisa, ditakdirkan ada apa? Ada supaya bisa apa?
supaya bisa dijadikan ini masdar. Kan kalau ada an jadi masdar, berarti antum ataukan isim ke isim, jadinya kalau sudah jadi masdar. Jadi dinasab dengan apa watak kodok? Dinasab dengan isim? Dinasab dengan an yang disembunyikan setelah waw. Paham kan? Jadi ini isim apa namanya? Sebentar takodro fi'il mudhari. Terletak setelah waw. Iya, terletak setelah waw apa? Waw apa? Ini namanya waw apa? Waw atau berarti dinasab dengan setelah waw. Disembunyikannya secara apa? Secara boleh. Alhamdulillah. Paham kan? Hah? Nah, kalau antum paham waw, setelahnya gampang. Karena sama semua. Wa qauli dan perkataannya, laula tawakku' mu'tarrin fa'urdiyah. Lihat, fa'urdiyah, fa atau ya kan? Urdiyah fi'il mudhari diatofkan ke mana? Tawakku isim atau fi'il? Isim apa dia? Kholis, tidak bisa ditawil ke masdar. Fa'urdiyah dinasab dengan apa? Dinasab dengan apa? An mutmarotan jawazan setelah fa'atifa, setelah fa'a atau. Paham saudara? Yakin? Alhamdulillah. Wa qaulihi, jangan takut. Nggak disembeli. Iya. Wa qaulihi dan perkataannya, inni wa qatli Sulaikan thumma a'kilah. Inni wa qatli Sulaikan thumma a'kilah. Lihat. Thumma huruf ataf. A'kilah fi'il mudhari. Qatli itu isim kholisnya. Ya kan? Dia mudhaf, ya-nya mudhafun ilaih. Kemudian diatofkan akilah kepada isim. Maka akilahnya dinasab dengan an mutmarotan jawazan setelah summa. Paham ini, saudaraku? Alhamdulillah, mantap. Sisa satu lagi. Wa qaulihi ta'ala dan firman Allah Ta'ala, au yursila rasulan. Ini panjang ini. Ya, au yursila rasulan. Tidak ada atofnya kan? Harus dibaca dulu ayat sebelumnya. Ada di bawah catatan. Lihat nomor 1, ayat kelengkapannya dulu. Lihat catatan ke bawah. Ayatnya, wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahyan. Illa wahyan. Pertama. Au atau min wara'i hijab. Ini tidak ada masalah kan huruf jar. Au min wara'i hijabin. Au yursila rasulan. Ini yang masalah karena jadi tadi itu min wara'i hijabin diatofkan kepada wahyan. Kan begitu? Kemudian au yursila rasulan diatof juga ke mana? Ke wahyan. Paham? Diatofkan juga ke wahyan. Jelas? Berarti yursila diatofkan ke mana? Ke isim kholis wahyan. Yang tidak bisa ditakwil ke mana? Ke fi'il. Dipaham? Maka dia dinasab. Tapi yang menasabnya apa? An mutmarotan jawazan setelah au. Paham? Azhar? Yakin? Yursila diatofkan ke mana? Iya. Mantap. Alhamdulillah. Mantap. Iya. Begitu. Pertahankan itu. Selesai. Alhamdulillah. Tidak sia-sia tadi saudara.
Alhamdulillah. Watani selesai yang pertama. Jadi inilah tambahan di sini. Paham kan? Waw, fa, thumma, au. Paham kan? Ini tidak disampaikan di buku dasar karena masalah kalau di dasar ini. Bermasalah. Kalau di dasar. Jadi walaupun antum tahu, jangan kasih di dasar. Paham Konawe? Jangan sampai dia pulang ke Konawe, dia kasih tahu semua ini. Sebagai faedah tambahan. Enggak, dia harus setelah illa, kan putus tak? Harus setelah apa? Illa. Enggak bisa diatofkan kepada mustatna minhu sebelumnya. Harus atau semua setelah apa? Setelah illa. Kan yang setelah illa itu diatofkan juga setelah illa. Sama dengan antum bilang begini, ja'al qawmu illa Zaidan wa Amron wa Khalidan. Itu antum atofkan ke mana? Kan harus setelah illa, bukan yang sebelum illa. Paham kan? Sama ini. Maksudnya Yasrib sebutkan ini yursila tidak bisa diatofkan ke ayu kalimah. Kan kalau atofkan ke ayu kalimah kan sudah jelas. Berarti kan mansub karena atof kepada yang mansub karena fiil dengan fiil. Enggak. Itu kan sebelum illa. Kita ini atofnya semuanya apa? Setelah illa. Selesai yang pertama. Pertanyaan yang kedua ini sudah biasa sebelumnya. Pertama, kata beliau wahya ma tudmaru an ba'dahu wujuban. Dia adalah apa yang disembunyikan an setelahnya secara wajib. Sittatun ada 6. Dulu ada 5 kan? 6-nya ya kai. Pertama kai al-jaro kama taqaddam. Yang paling pertama adalah kai jar sebagaimana telah lewat. Yang kedua lamul juhud. Kalau lamul juhud sudah lewat dulu diawali oleh makan atau lam yakun. Itu ciri-cirinya. Nah contoh makan Allahu liyu'adzibahum. Makan Allahu diawali oleh makana. Makan Allahu liyu'adzibahum. Yu'adziba. Mansub dengan apa itu? An mutmarutan wujuban. Setelah lamul juhud. Jelas? Mudah. Wahatta. Dan yang berikutnya hatta. In kana al-fi'lu ba'daha mustaqbala. Kalau fi'il setelahnya bermakna mustaqbal. Ini rata-rata dipersyaratkan fi'ilnya setelahnya apa? Mustaqbal. Lihat juga idza tadi. Dipersyaratkan kalau dia masuk fi'il setelahnya bermakna apa? Istiqbal. Hatta juga bermakna istiqbal. Baru dinasub setelahnya dengan ad mutmarutan wujuban. Nah contoh hatta yarji'a ilaina Musa. Hatta yarji'a ilaina Musa. Yarji'a. Itu syahid kita. Mansub bi an mutmarotan wujuban. Au bimakna ila. Au bimakna illa. Termasuk juga yang dinasab dengan an mutmarotan wujuban au. Padahal tadi sudah ada au kan. Tapi au tadi bermakna huruf a. Atau. Bermakna atau. Lihat di ayat tadi. Maka li basyarin ayyukallimahullah. Tidak pantas bagi seorang untuk Allah berbicara langsung kepadanya. Ila wahyan, kecuali lewat perantara wahyu. Au mi wara'i hijab, atau di belakang hijab. Ini ayat bantahan terhadap orang-orang sufi yang mengatakan Allah berbicara langsung kepadanya. Hendak. Rasul saja di belakang hijab. Tidak pernah melihat. Rasul saja tidak berbicara langsung dengan Allah. Yang dinukil yang berbicara langsung dengannya adalah Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Itu pun tidak dia lihat. Karena Nabi Musa meminta untuk melihat Allah. Tapi Allah tidak dilihat oleh Nabi Musa. Demikian pula Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah berbicara langsung kepadanya. Tapi tidak dilihat. Kecuali wahyu atau di belakang hijab. Au yursila rasula. Atau diutus kepadanya seorang utusan. Itu seperti Nabi Muhammad diutus kepadanya siapa? Jibril. Bang, itu atau maknanya. Atau ini maknanya lihat. Bimakna ila. Au yang bermakna ila. Hati-hati. Maknanya ila hingga. Au bimakna illa. Atau au yang bermakna illa kecuali. Jadi au ini. Kalau dia menasab dengan an mutmaratan wujuban setelahnya. Maka maknanya ila. Atau maknanya illa. Lihat contohnya. Kaqaulihi seperti ucapan penyair. La astashilanna so'ba au udrikal muna.
Itu syahid kita bait pertama. Faman qadatil amalu illa lisobiri. Dia bilang la astashilanna so'ba. Saya akan menganggap mudah itu yang sulit. Au udrikal muna. Jadi bukan maknanya atau saya mendapatkan muna. Bukan. Ini maknanya ila udrikal muna. Sampai saya mendapatkan muna. Nah, saya akan menganggap mudah itu yang susah. Sampai saya sampai ke muna. Bukan muna kampung ya. Muna di sini apa? Cita-cita, keinginan yang diharapkan. Tapi pamangkodatil amalu ilal lisobiri. Cita-cita itu tidak akan bisa didapatkan kecuali bagi orang yang bersabar. Kecuali bagi orang yang bersabar. Jadi makna au di situ apa? Ila udrika yang menjadi poin kita. Mansub dengan an mutmarodan wujuban setelah au bimakna ila. Bisa juga bermakna illa. Lihat contohnya, wa kuntu idza gomaztu qonata qaumin kasartu qu'ubaha au tastakima. Iya, au tastakima. Dia bilang au tastakima. Ya, au tastakima. Au tastakima di situ maknanya apa? Illa an tastakima. Illa an tastakima. Dia bilang saya apabila telah memegang konat kaum, ya, panah sekelompok orang, kasar tuku ubah, seakan dia memutuskan ujung-ujungnya. Autas takima, kecuali dia lurus. Kecuali dia apa? Lurus. Jadi maknanya au di situ apa? Illa. Kecuali. Kecuali. Itu perhatikan maknanya. Dan poin kita bukan di maknanya. Poin inti kita. Poin inti kita adalah tastakima. Kenapa dinasab? Itu poin inti kita. Maka antum jawab apa? Mansub dengan an mutmarotan wujuban. Setelah au bermakna illa. Selesai. Berikutnya fa'us sababiyah wa waul ma'iyah. Fa sababiyah dan waw ma'iyah. Fa sababiyah dan waw ma'iyah sudah lewat di tufah bahwa dia menasab dengan an mutmarotan wujuban setelahnya dengan syarat dia diawali oleh siapa? Tolab atau nafi. Tolab ada berapa? Tolab ada berapa? 8 tambah nafi jadi 9. Jelas? Jelas ini? Paham Yadin? Alhamdulillah. Maliha kata beliau, masbuqataini binafin mahab au tolab bil fi'il. Yang diawali oleh penafian murni atau tolab dengan fi'il. Yang sudah lewat penyebutannya di Tuhfah, tinggal antum catat kembali di sana, bisa dikasih di sini. Paham kan? Ya, ini disebutkan. Contohnya la yuqda alaihim fayamutu. Diawali oleh apa ini? La nafi, la yuqda alaihim fayamutu. Maka yamutu mansub, alamat nasabnya hatfun nun. Mansub bi an mutmarotan wujuban. Setelah fa sababiyah. Wa ya'lamas sabirin. Wa ya'lama. Itu sama. Iya. Karena ada ayat sebelumnya. Bisa dibaca lagi di bawah. Karena beliau cuma sebutkan syahidnya. Lihat catatan nomor 1 ayatnya. Ya, al-ayatu bitamamiha. Ayat sempurnanya. Am hasibatum an tadakulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Wa ya'lamas sabirin. Walamma ya'lam. Dia boleh apa itu? Dia boleh apa ini? Penafian, lamma ya'lam. Itu kan alat penafi. Bam, dia awal oleh apa? Penafian. Sehingga dibaca wa ya'lamis sabirin. Dipaham saudara Azhar? Yakin. Dia awal oleh apa ini di ayat?
Tidak ada lah. Lihat ayatnya saudara. Kita tidak lihat ayatnya. Di mana ayatnya? Tidak. Di bawah. Kita sudah di Bima. Itu masih di Makassar. Kita baca ayat di bawah. Kita baca di atas. Kenapa saya tahu? Karena kita tutupi tangan tadi bawah tadi. Dan saudara. Jadi kita sudah ke bawah tadi. Jadi ini kan ayat. Wa ya'lamis sabirin. Tadi kan harus diawal oleh penafian. Nah mana penafian ini di ayat? Sementara langsung apa? Wa ya'lami as-sabirin kan tidak ditahu. Paham? Wa ya'lam as-sabirin kan tidak ditahu. Ternyata dia di awal penafian. Itu sebelumnya. Walamma ya'lamillah. Dah? Paham ayatnya? Walamma ya'lamillah. Itu di awal apa itu? Itu namanya apa? Penafian. Setelahnya langsung bilang wa ya'lama. Kalau seandainya atau kan seharusnya dibaca apa? Wa ya'lami juga. Paham? Kan kalau atau kan berarti dijazam kan? Kan walamma ya'lam. Itu kan dijazam. Sebelumnya kan dijazam. Makanya dia dikasroh karena ketemu dua apa? Sukun. Sekarang yang di situ wa ya'lama. Itu menunjukkan dia apa? Mansub. Dinasab dengan apa? Ad-mutmarotan wujuban. Diawali oleh penafian. Jelas? Yakin? Jangan bilang jelas kalau belum. Kusuruh kau itu berdiri? Yakin jelas? Nah itu? Ini diancam baru dia mengaku. Ini lain lama-lama nih saya kasih pulang ke Bima antum ini. Iya. Jadi kan ayat gini, ayat. Kita kan gini tadi, kan itu penulis langsung bawa kan sahihnya itu masalahnya. Sementara kan namanya ini Pak Sababiyah dan Muhammadiyah, dia menasab kapan? Kalau di awal penafian atau tolak, berarti kan harus ada di awalnya. Tiba-tiba penulis tulis ayat banyak ya atau diri ya atau diri ini langsung banyak lagi ini kenapa banyak lagi ya kita langsung ini masuk dengan apa malu mana yang pendahulunya sebelumnya walam ya lamillah walamma ya'lami ya'lami ini sebenarnya ya'lami walamma ya'lam Allah kan begitu tapi kalau ketemu dua dibaca apa ya'lami paham seandainya dia atau fi'il ke fi'il maka ini juga dibaca ya'lami wa ya'lamis sabirin kan begitu juga sam ini menunjukkan dia tidak ini makanya bukan dinasab dengan al-mutmarotan sekarang terpenuhi nggak syarat apakah di awal penafian iya sebelum ada penafian ini lama apa irobnya lama masih ingat irobnya lama aku nabin wa jazmin wa qalbi. Iya itu. Satu judul ini enggak ada tulisannya kok. Bukan. Ya, kan irobnya lama itu sama dengan lam. Irobnya lama sama dengan apa? Irobnya lama sama dengan lam. Lam itu apa? Ini kan dia lama seperti itu. Berarti dia nabi. Jadi saya tidak bohong itu. Paham? Ini dia bilang bukan. Dipahami? Berarti dia ada huruf nabi terpenuhnya. Diawali oleh penafian. Diawal oleh penafian. Dipaham berarti? Yakin? Enggak bohong. Kalau bohong ini saya pulangkan ke Bima. Saya langsung belikan kau tiket.
Enggak bohong? Ya, alhamdulillah. Jangan takut. Biar kita ulang 10 kali enggak masalah. Dah? Kemudian kita lanjutkan sampai selesai itu sedikit lagi. Wala tatagau fihi fayahilla alaikum godobi. Ini fayahilla. Diawali oleh apa ini? Nafi atau nahi? Nafi atau nahi? Ciri nahinya apa? Majazum. Tatagau. Penghilangan nun. Kan kalau penghilangan nun alamat jazm. Ini menunjukkan dia nahi. Tolak ini. Nahi masuk di tolak. Maka fayahilla mansub bi an mutmarotan wujuban. Setelah fa sababiyah. Sama juga dengan contoh la ta'kulis samaka wa tashrobal labana. Ini la ta'kulis samaka. Asalnya kan la ta'kul as-samaka kan majzum. Dengan siapa ini? La. Wa tashroba. Seharusnya kalau atop dibaca apa? Wa tashrobi al-labana. Kan begitu sama kan? Tapi dia tidak dibaca kasro. Dibaca tashroba. Berarti dia siapa? Mansub. Dengan apa? An mutmarotan wujuban. Disembunyikan setelah apa? Waw ma'iyah. Terletak setelah tolak. Mana tolaknya? La ta'kul. Paham tolaknya Azhar? La ta'kul. Paham kan? Dia boleh apa itu? Lana nahi. Kalau la nafi tidak beramal. Nah, dia boleh apa? La nahi. Dia boleh apa? Nahi. Ciri nahinya dia beramal jazm. Ciri nahinya dia beramal apa? Jazm. Belum enggak contohkan semua itu yang 8. Nah, kita bukan lagi pemula. Ya kan? Antum tinggal datangkan di Tupa dulu. Di sana disebutkan satu-satu. Bam, semua tolak. Ada art, tamanni, istifham, amar, doa. Dah. Roja. Ya kan? Sudah semua disebutkan di sana. 8 semuanya. Contohnya. Kembali ke sana. Di sini belum cuma contohkan 2. Yaitu nahi, nafi dan nahi. Dah. Nafi, kemudian nahi ini contoh untuk tolak. Contoh untuk tolak. Jelas kan? Dan ingat kalau ada fa-nya. Karena masalahnya nanti kalau tidak ada fa, tidak ada waw lain lagi i'rabnya. Ini dipersyaratkan ada fa sababiyah atau waw ma'iyah. Nanti kalau ada tolak, tidak ada fa, tidak ada waw ma'iyah, maka dia dijazm. Akan kita tahu nanti besok di pelajaran berikutnya. Jelas kan? Ada pertanyaan? Yusrif? Saya mengartikannya, jangan kamu minum susu bersamaan dengan, jangan kamu makan ikan bersamaan dengan minum susu. Jadi makan ikan sambil minum susu, kan tidak enak. Bersamaan, kan waw ma'iyah. Waw ma'iyah berarti diterjemahkan apa? Bersama, bukan dan. Jangan kamu makan ikan dan minum susu. Kalau begitu kan berarti jangan kamu makan ikan dan jangan kamu minum susu. Kalau ini yang dilarang, menggabungkan. Jangan makan ikan sambil minum susu. Artinya kalau dipisah boleh. Itu alif syair itu. Nah, supaya sama saja itu syair. Kan muna toh sebelumnya. Sebelumnya apa? Syair sebelumnya. Oh, bukan muna. Itu qaumin au tastakima. Itu alif syair itu untuk syair. Saya tastakima. Apa Paldi?